Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kewarganegaraan ingin menceritakan sedikit permasalahan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Naufal Andika Syarifudi, absen 16. Kenalkan, saya Latifah Nurrohman, nomor presensi 12. Saya Naya Anisayanti, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Valdian Rizky Zainur, absen 22. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama, serta keindahan alamnya. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan tambang mineral. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Dalam bidang pariwisata, Indonesia juga memiliki kekayaan destinasi wisata yang menarik, seperti pantai, pegunungan, dan pulau-pulau yang eksotis. Namun, meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam dan keberagaman, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk memanfaatkan sumber daya alam, serta mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman ini juga bisa menjadi sumber permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa permasalahan keberagaman Indonesia antara lain yaitu, yang pertama, konflik etnis. Jadi terdapat beberapa kasus konflik etnis di Indonesia, seperti konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat, atau antara suku Tionghoa dan pribumi di beberapa kota besar. Yang kedua, intoleransi agama. Beberapa kelompok agama cenderung menganggap agamanya sebagai yang paling benar dan menolak keyakinan agama lainnya. Hal ini bisa memicu konflik antara agama dan merusak kerukunan umat beragama. Dan yang ketiga yaitu diskriminasi gender dan seksual. Meskipun Indonesia dianggap sebagai negara yang relatif toleran, diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan perempuan masih banyak terjadi. Sekian. Untuk mengatasi permasalahan keberagaman di Indonesia, berikut beberapa solusinya. Pertama, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat membantu mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman di Indonesia. Pendidikan ini dapat diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama. Kedua, penguatan hukum. Negara harus menguatkan hukum untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Sanksi hukum yang tegas harus diterapkan terhadap orang yang melakukan tindakan diskriminatif dan intoleransi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan dialog antar agama. Dialog antar agama dapat membantu mengatasi ketegangan dan meningkatkan pemahaman antara kelompok agama yang berbeda. Kegiatan dialog dapat dilakukan oleh para pemimpin agama atau pemerintah sebagai upaya memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Keempat, menghargai keberagaman. Setiap orang harus menghargai keberagaman Indonesia dan menolak tindakan intoleransi dan diskriminasi. Setiap orang harus dapat merespek keberagaman dan menghindari tindakan yang dapat merusak kerukunan. Yang kelima dan yang terakhir adalah media sosial yang bijak. Media sosial menjadi sarana yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keberagaman. Masyarakat harus memperhatikan isi yang diposting di media sosial dan menghindari berbagi informasi yang mengandung ujaran kebencian dan intoleransi. Selanjutnya, keberagaman tersebut juga bisa menjadi sumber permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya itu beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia, antara lain yang pertama, konflik etnis. Nah, konflik etnis ini ada beberapa kasus di Indonesia, yaitu konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat, dan antara suku Tionghoa dan orang pribumi di berbagai kota besar di Indonesia. Yang kedua yaitu ada intoleransi antar agama. Beberapa kelompok agama cenderung menganggap agamanya paling benar dan menolak keyakinan agama yang lainnya. Nah, hal ini bisa memicu konflik antar agama dan dapat merusak kerukunan umat beragama. Yang ketiga, ada diskriminasi gender. Nah, meskipun Indonesia dianggap sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, namun nyatanya masih tetap ada
sekelompok orang yang mendiskriminasikan perempuan. Misal, tidak boleh ada perempuan yang mengikuti kegiatan ini, itu, padahal dengan kesetaraan gender, semua baik perempuan maupun laki-laki itu sama.